pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hikmat dan rahmatnya sehingga kita diberikan kesempatan bisa berdiskusi secara online. Salawat serta salam dan tanpa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi dalam filsafat pendidikan Islam. Sebelum kami menjelaskan, lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Oke, perkenalkan, nama saya Yusran. Baik, perkenalkan nama saya Nur Mahdia. Perkenalkan, nama saya Dayani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Harisa. Perkenalkan, nama saya Citra Mananda Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Dan perkenalkan, nama saya Darmawan. Oke, itulah tadi beberapa anggota dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, dalam kerangka pembinaan filosofi pendidikan yang diperkuat dalam nilai-nilai Islami, diperlukan berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman seluas-luasnya. Pandangan Islam baik sebagai agama maupun sebagai peradaban Islam. Nah, di samping itu diperlukan pula sikap yang tidak memihak dan tidak dipersempit oleh fanatisme agama yang diperlakukannya, melainkan lebih mengutamakan objektif dan lapang dada dalam menganalisis, dalam menilai segala untuk bentuk ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang berasal dari luar dunia Islam. Nah, mengingat sesuatu filsafat harus antara lain berbicara universal dan logis dalam mengetengahkan pemikiran tentang segala gejala kehidupan di dalam raya ini. Dengan demikian, maka sesuatu filsafat pendidikan yang berdasarkan Islam tidak lain adalah pandangan dasar tentang pendidikan yang bersumber ajaran Islam dan orientasi pemikirannya berdasarkan ajaran tersebut. Nah, di sini filsafat pendidikan Islam yang kita kehendaki adalah sesuatu pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu dan logis, menyeluruh serta universal yang tertuang atau tersusun ke dalam bentuk suatu pemikiran atau konsepsi berbagai sesuatu sistem. Adalah suatu keseluruhan yang bulat yang berarti subsistem yang berbagian atau komponen-komponen yang satu sama lain mempunyai berkaitan sebagai suatu kebulatan yang utuh. Dikaitkan dengan Islam, jelas maksudnya bahwa filsafat tersebut merupakan peliharaan manifestasi dari berbagai sumber daya pemikiran, perasaan dan kemauan yang bersumberkan ajaran Islam. Hal ini dinyatakan oleh ahli fikih sebagai sesuatu yang bernafaskan Islam di sepanjang waktu dan tempat. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh materi pertama. Mengingat filsafat pendidikan Islam adalah filsafat tentang pendidikan yang tidak dibatasi dan pengalaman keislamannya itu semata-mata, dan segala ilmu pengetahuan itu tidak terjangkau, dan pengalaman yang kita dapat dalam pendidikan Islam itu pengalaman yang sangat luas, seluas aspirasi masyarakat muslim. Maka pandangan dasar yang dijadikan titik teoretis dan praktis dalam segala bidang keilmuan yang berkaitan dengan masalah kependidikan yang ada berkembang sampai sekarang di masyarakat ini, yaitu salah satunya itu masyarakat modern, dan dinamika geraknya terus melaju sesuai dengan tuntunan kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya tadi. Tugas studi filsafat pendidikan Islam.
adalah mengikuti dinamika masyarakat yang bertendensi ke arah perubahan sosial yang menyeluruh. Karena harus mampu menyerap, mengakomodasi, serta menginterpretasi segala tuntunan zaman dan kecenderungan masyarakat. Segala sesuatu dipelajari atas dasar sikap selektif terhadap segala kemajuan atau perkembangan yang tidak menyalahi kaidah-kaidah agama Islam. Disinilah keuntungan kita, karena agama ini berwatak dan berkemampuan melakukan alkulturasi dan bahkan dalam batas-batas tertentu dapat melakukan akomodasi terhadap gejala kultural yang diterima secara selektif tersebut. Oleh karena itu, sikap lentur Islam sebagai agama dan kebudayaan memberikan ruang lingkup kepuasan, memberikan ruang lingkup peluasan pemikiran, falsafah pendidikan sampai jauh ke masa depan dan seluas masa kini dan lampau, sejalan dengan kaidah-kaidah yang mendasarinya. Terbukti dalam segala perkembangan pemikiran Islam tentang gejala hidup duniawi dalam segala bidangnya. Filosof Islam atau pemikiran Muslim dapat mengungkapkan ke dunia Barat pada khususnya bahwa Islam ternyata tidak hanya melacak masalah-masalah keagamaan atau ritualisasi normatif saja, melainkan juga menggerakkan aspirasi manusia dalam pengadilan ilmu pengetahuan yang oleh dunia modern saat ini tetap diingat sebagai basis pengetahuan yang berdaya. Itulah materi yang sempat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh Profesor. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh pemateri yang ketiga. Beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam yang tercatat dalam sejarah sebagai pendiri sekolah-sekolah yang terkenal antara lain Nurul Zawqi di zaman dinasti Ayyub dan Nizam Al-Mulk di zaman Bani Saljuk yang pernah merintis ke arah pendidikan formal berupa sekolah diiringi dengan metode-metode pengajaran kilkatrit pada masanya. Kualitas nilainya dalam kependidikan tetap dianggap baik sampai masa kini. Ya, saya akan menunjukkan kepada Mas Ferry. Baik, saya akan melanjutkan materi dari materi keempat, yakni adalah dalam melakukan studi tentang falsafah pendidikan Islam tersebut dituntut penguasaan ilmu pengetahuan yang melengkapi yang dapat menjadi sumber potensi rujukan pemikiran di bidang tersebut yang meliputi sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu agama Islam luas dan mendalam. Yang kedua, ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Islam dan umum serta sejarahnya. Yang ketiga yaitu filsafat Islam dan umum serta ilmu-ilmu cabang kefilsafatan yang kontemporer saat ini. Yang keempat, ilmu tentang manusia seperti psikologi dalam segala cabangnya yang relevan dengan pendidikan serta mengenai perkembangan hidup manusia. Yang kelima, skincare dan teknologi yang terutama berhubungan dengan pengembangan hajat hidup manusia dan yang berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan, misalnya teknologi pendidikan. Yang keenam, ilmu tentang sistem approach serta ilmu tentang metode pendidikan dan riset pendidikan. Yang ketujuh, pengalaman tentang teknik-teknik operasional kependidikan dalam masyarakat. Yang ke-8 yaitu ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan
atau sosiologi, terutama tentang sosiologi pendidikan. Yang kesembilan, ilmu tentang kemanusiaan lainnya seperti antropologi, budaya, ekologi, etnologi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ilmu tentang teori kependidikan atau pedagogis, dan materi ini akan dilanjutkan dengan saya. Jadi langsung saja saya melanjutkan materi dari teman saya, yaitu di mana tetapi segala jenis keilmuan tersebut tidak akan dapat memberi jalan keislaman pada filsafat pendidikan karena tidak diolah dan disusun oleh pemikir yang berjiwa Islam. Bila hanya sekedar sebagai pemikir tentang Islam, sedangkan jiwanya kosong dari semangat Islam, maka hasil pemikirannya dalam filsafat pendidikan tidak bercorak Islam. Sama halnya dengan hasil pemikiran yang pernah dijabarkan oleh para orientalis Barat yang melakukan studi pendidikan Islam yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dari segi ideal, garisan dari cita-cita Islam dan yang demikian yang lebih tetap dalam melakukan studi tentang filsafat pendidikan ini dapat terpenuhi dari segi ilmiah, dapat dibenarkan dari segi diniyah dan dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang tadi. Fakta dan gejala kehidupan yang menjadi sasaran studi filsafat pendidikan tersebut adalah menyangkut permasalahan yang ada kaitannya dengan perkembangan hidup manusia dalam proses pendidikan, juga kemungkinannya lebih lanjut dan dalam fungsi pengembangannya dalam masyarakat. Mengingat masalah tersebut tidak hanya melibatkan faktor manusia sebagai sasaran pendidikan, melainkan juga faktor-faktor kelembagaan, tujuan, alat-alat, dan pelaksanaan pendidikan ikut berperan. Maka filsafat pendidikan Islam harus pula memberikan penganalisisan yang luas dan mendalam tentang faktor-faktor tersebut, sehingga akan tergambarlah ruang lingkup dan dimensi pemikiran yang bersifat penyeluruh dan radikal sampai ke akar-akarnya. Baik, akan dilanjutkan dari pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ardiansyah. Adapun permasalahan dasar yang dibahas oleh filsafat pendidikan Islam ialah menyangkut tugas dan fungsi pendidikan sebagai sasaran dan tujuan pelaksanaannya pendidikan. Pelaksanaan menuntut terwujudnya faktor-faktor pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah anak didik dalam proses kependidikan merupakan sasaran utama, tugas dan fungsi pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan potensi pedagogis yang mengarahkan perkembangan hidup anak didik. Yang ketiga, alat-alat pendidikan yang merupakan sasaran yang dapat memperlancar proses pendidikan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang keempat, lingkungan pendidikan merupakan suasana yang banyak mempengaruhi proses kependidikan yang berlangsung pada suatu tempat tertentu. Dan yang terakhir, cita-cita atau tujuan merupakan arah proses pendidikan yang harus dilaksanakan dan dicapai melalui proses tersebut. Faktor-faktor di atas tadi dalam pelaksanaan proses kependidikan selalu saling berhubungan karena masing-masing tidak akan berfungsi dengan baik dan efektif bila berdiri sendiri. Meski fungsinya berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, yakni menjadikan tugas dan fungsi pendidikan secara umum efektif dan efisien. Keterjalinan antara masing-masing yang bersifat menggerakkan atau mengembangkan terhadap sasaran pendidikan merupakan suatu kemutlakan. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada teman saya. Oke, itulah tadi beberapa pemaparan penjelasan dan mengenai
studi dalam filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya kita masuk beberapa kesimpulan yang dapat kami dapat dari penjelasan dari kami akan dibawakan oleh saudari kami, yakni Mahdia. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil yang kami dapat simpulkan dari penjelasan yang kami bawakan tadi, yaitu bahwa beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam itu sudah tercatat di dalam sejarah, dan metode-metode pengajarannya itu berkualitas tinggi, dan dalam kependidikannya itu sampai menjadi yang terbaik sampai pada masa sekarang. Fakta dan gejala kehidupan yang menjadi sasaran studi filsafat pendidikan tersebut adalah menyangkut permasalahan yang ada kaitannya dengan perkembangan hidup manusia. Jadi dalam pendidikan filsafat pendidikan itu sangat berkembang di masa sekarang, dan pengembangannya itu dalam masyarakat. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Oke, itulah tadi penjelasan kesimpulan mengenai penjelasan dari hasil pembahasan kami, yaitu studi dalam filsafat pendidikan Islam. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.